Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjut dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, Cisco Sees the Future, yang kita ambil dari Harvard Business Review September 2008. Tetapi kita bukan hanya menginterview John Chambers, CEO dari Cisco Systems di headquarter, tetapi kita juga berbincang mengenai pandangan dari CEO dari Cisco Systems Indonesia, Pak Irfan Setiaputra, yang saya kira tidak kalah dengan John Chambers. Oke, tadi kita berdebat tentang istilah tentang prediksi dan market transitions, whatever, saya ambil lah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan market transitions adalah lebih kepada berdasarkan data yang objektif dan bukan berdasarkan meramal. Baik, kita pakai istilahnya market transitions. Market transitions seperti apa yang you see the futures in the futures dalam dalam market dan teknologi, Pak? Oke, ada beberapa hal. Yang pertama adalah video. Video will be heavily used over the internet. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pertama Anda lihat apa yang terjadi dengan YouTube misalnya. Yes. Akses terhadap YouTube maupun masuk upload terhadap YouTube itu sangat fenomenal saat ini, sangat fenomenal. Oke. Itu salah satu indikator, dan beberapa indikator yang lain bahwa kemudian kita lihat bahwa orang kemudian sekarang di beberapa negara itu coba menghindari travel, karena travel ini sekarang menjadi less convenient dibandingkan yang dibayangkan selama ini, sehingga kemudian interaksi secara experience yang tetap baik melalui beberapa teknologi tertentu itu bisa dilakukan berdasarkan lewat video. Nah, ini membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Sangat besar, yang dalam beberapa tahun sebelumnya itu tidak ada peralatan yang memungkinkan untuk mentransmisikan video high quality over the internet. Itu video adalah salah satu maksudnya dengan video conferencing gitu ya? Video conferencing, high definition video conferencing. Tapi kan kalau kita holiday kita nggak bisa lihat video aja, Pak, kita ngeliat ya kan? Nah, kalau kita ngomong video ini bukan semata-mata video ansih video, tetapi kita juga ngomong video on demand, video conferencing, kemudian video on the road. Iya. Ya, dan segala macam yang selama ini kita anggap sesuatu yang nggak mungkin. Kita bisa dapetin itu. Kita bisa nonton video on demand saat ini misalnya gitu loh, tapi quality-nya rendah. Ya. Dan kalau kita bicara soal video dengan quality rendah, yang akan terjadi adalah orang kemudian punya experience yang buruk. Kemudian orang menghindari. Ya, gitu. Pak, kalau kita ngomong tentang video itu akan going through internet, itu sudah dikatakan juga oleh John Chambers ya, previously. Kita lihat sekarang sudah kejadian dan akan masalahnya akan bertambah kualitinya dan bertambah banyak penggunaannya, itu saja. Yang kedua adalah you said bahwa orang akan menghindari bepergian, sehingga market transition ke arah video conferencing untuk keperluan offices akan meningkat. Itu suatu market transition yang dilihat, tetapi bukan sesuatu yang very visionary menurut saya. Everybody can see that, gitu kan? Tetapi kalau bisa lebih visionary, ya kalau kita katakan misalnya di masa mendatang orang akan menghindari bepergian, bahkan holiday aja orang tidak perlu bepergian. Dia bisa di surrounding dengan alat teknologi, sehingga seakan-akan dia berada di tempat yang dia sedang bepergi gitu, yang dia ingin kunjungi gitu. Nah, itu baru visionary. Nah, kalau kita lihat seperti di filmnya Arnold Schwarzenegger pernah muncul ya, pasangin chip, dia bisa mengalami seakan-akan apa yang diinginkan oleh experience tersebut. Tetapi itu kan film. Dan bedanya film dengan market transitions menurut istilah Anda kan berarti bahwa itu sudah dilihat teknologinya akan ke arah sana dan ada teknologi yang menuju ke arah sana. Itu baru namanya market transition kan? Nah, itu baru namanya visionary. Apakah you see mungkin nggak seperti itu, Pak? Jadi people don't need to travel to a certain place, tapi dia bisa experience being that place virtually. Oke. Itu bukan tidak mungkin. Jadi tapi kita kan tidak bisa mengatakan kita pengen seperti kayak di film itu. Itulah visi kita ke depan. This is a quite serious business. Gitu. Jadi ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, video is just a tool sebenarnya kan. Iya. From business perspective, sebenarnya video itu apa sih? Video itu adalah sesuatu yang kita
fundamentally akan help a lot. Apa yang kita sebut dengan collaboration. Collaboration itu apa sih? Collaboration itu adalah salah satu cara atau management practice yang sekarang coba kita push ke market, atau kita coba jelaskan ke market bahwa collaboration memungkinkan dan memindahkan dari command control organization menjadi collaborative organization. Apa sih artinya di belakang itu? Collaborative organizations itu adalah di mana keputusan bisa diambil dengan cara lebih cepat oleh sekelompok orang yang berpikiran positif. Dan itu bukan cuma Anda butuh culture-nya dirubah, company, Anda bukan cuma butuh prosesnya dirubah, tetapi Anda juga butuh teknologi untuk memungkinkan itu terjadi. Dan kita internal Cisco sekarang adalah salah satu company yang sangat push collaboration itu dengan council, board yang kita bikin. Nah, salah satu contohnya adalah kita nggak punya lagi sekarang namanya Chief Development Officer. Orang yang lead the whole development projects atau R&D proses internal kita. Yang ada sekarang ada 11 orang. Kalau kita teori manajemen normal yang kita alami 11 orang, kapan Anda bisa ngambil keputusan 11 orang? Untuk meeting aja butuh waktu. Belum yang telat meeting. Belum yang punya ego di dalam meeting tersebut, belum yang satu orang yang kepengen buat teknologi dia yang dikembangkan, bukan teknologinya orang, karena budget selalu limited kan. Tetapi ternyata terbukti selama beberapa bulan struggling, Cisco kita cukup berhasil membuktikan bahwa collaborative management itu bisa berjalan dengan baik dan menggunakan teknologi, sehingga orang yang 11 orang tersebut tidak perlu datang ke kantor. Kalau dia ada di India, satu di US, satu di Amerika sekarang, dia tetap bisa hadir di dalam meeting itu. Lewat apa? Video. Nah, memang saat ini masih teknologi tersebut masih belum teradopsi banyak orang oleh banyak perusahaan, ataupun teknologi tersebut masih relatively mungkin masih mahal. Relatively. Tetapi kita lihat trennya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, internal kita Cisco juga maupun ke pasar. Kalau Anda bisa sempat lihat YouTube misalnya, John Chambers itu pernah menampilkan di dalam salah satu pembicara, sebagai pembicara dia pernah menunjukkan satu contoh Bimiskoti. Kalau Anda pernah dengar Bimiskoti dulu, di mana orang yang berada di kejauhan itu bisa bicara dengan saya di sini, jadi kita nggak perlu ketemu begini, saya bisa di rumah dan Anda Bimiskoti, kita 3 dimensi bisa muncul di sini, padahal saya berada di tempat lain. Dan itu sudah kita buktikan pada waktu itu John Chambers di India. Dia kemudian melakukan kayak semacam talk show dengan staff dia yang masih ada di San Jose di Amerika. Dan itu cukup fenomenal, walaupun gambarnya masih belum terlalu bagus, tapi sudah 3 dimensi. Nah, kita akan mengarah ke situ, dan harapannya bukan cuma via layar kita bicara, tapi 3 dimensi kita bisa ngomong seperti ini. Yes. Well, itu kita ngomong dari teknologi side ya. Teknologi side, jadi seperti teknologi Star Trek lah begitu ya. Nah, kalau kita ngomong dari market point of view, mungkin akan lebih jelas kalau kita bisa mengatakan market transitionnya seperti John Chambers katakan, voice nanti akan free. Wah, itu kan dari segi market ya. Voice, teknologi, free, harga. Jadi market ya. Nah, kalau kita bilang market, nah sekarang berarti bisa nggak kita bikin statement in the market bahwa in the next 10 years there will be no office. Jadi semua virtual office. Or mungkin yang lebih seru lagi misalnya, in the next 20 years there will be no school building. Semua akan belajar dari rumah, gitu kan? Kind of that, Pak. Well, saya pikir manusia berevolve, manusia learn from experience, dan mana sih yang kita dulukan? Marketing gimmick kah? Statement politis seperti itu kah? Atau the fact in life kan? Yang kita buktikan. Dan 10 tahun yang lalu ketika John bilang bahwa voice is free, di satu sisi terbukti hari ini. Tapi it's very challenging time waktu itu buat Cisco. Karena suddenly, tiba-tiba seluruh operator memusuhi kita. Karena itu pendapatan boleh dibilang 90% pendapatan mereka, dan seseorang seperti John bilang suatu hari voice will be free. Berarti you are working for a free voice, berarti you develop teknologi yang killing us gitu kan? Itu yang terjadi pada waktu itu. Kita dianggap memusuhi malah customer kita dianggap melawan dan berkompetisi sama customer kita, padahal tidak. Padahal John pada waktu itu berharap bahwa kemudian atau memprediksi atau melihat market transitions itu bahwa kemudian operator itu harus melihat revenue line, dan Cisco is willing to help dengan teknologi dan knowledge yang kita miliki. Kita tidak melawan itu. Oleh sebab itu kita juga tidak bikin perusahaan telekomunikasi yang menyediakan voice as a free.
Nah, itu yang mungkin saya katakan mungkin berevolve rather than stating video will be there. What's the point stating kayak gituan? It's a marketing gimmick. Mending kita memfokuskan diri untuk menyediakan layanan itu dan menunjukkan kepada banyak orang the beauty benefit dari using video for everyday's life. Oh iya, kalau kita bikin statement seperti itu kan berarti kita ya, subtly kita akan bilang the technology will enable that to happen gitu kan, bahwa you don't have to go to the office, you don't have to go to the school, tapi you get what you want to get from the office and school gitu kan. Ya, sometimes kan kita mesti bedakan antara visi, misi, marketing statement sama walk the talk kan, menunjukkan apa yang kita lakukan gitu dan apa yang kita move ke sana. Dan kalau Anda perhatikan statement atau report kita, aktivitas kita, terus kemudian baik di Indonesia maupun di banyak negara yang lain, itu sebenarnya mengarah ke situ. Kita ingin menunjukkan bahwa kemudian you can now work without room. Sekarang ini Anda nggak perlu datang ke kantor untuk bisa bekerja. Ya kan? Tapi kan saya atau kita tidak perlu bicara bahwa kemudian 5 tahun lagi tidak perlu uang kantor. Karena kita berarti akan dimusuhi oleh property management. Kenapa you masih kuat ya sebelumnya dimusuhin sama telco kamu nih? Well, kadang-kadang gini, kita lebih seneng ngelihat bahwa why don't we work together dengan property management. Untuk kemudian mereka sama-sama ngelihat market transitions ini dan kemudian do something on the market transition supaya mereka pertama survive, yang kedua mereka malah berkembang. Oke, Pak. Nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, kita harus masuk ke dalam segmen berikutnya. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788 dan buat yang terpilih akan mendapatkan mini set golf dari Cisco. Kita masuk ke dalam segmen ketiga nanti.